Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu wa maulaha. Allahumma ma amsa bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna amsayna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunya akhirah. Walhamdulillah amin. Para jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ketaatan, nikmat taufik Allah Ta'ala yang memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah salat maghrib dan salat sunnah yang menyertainya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kita melanjutkan kajian kita tentang akidah, tentang iman dan tauhid dari kitab Al-Bayan fi Arkanil Iman, khusus tentang bab iman kepada takdir. Insyaallah tema kita pada malam hari ini adalah tentang cakupan iman kepada takdir. Kita awali dengan mengingatkan tentang makna iman kepada takdir itu secara ringkas disebutkan dalam kitab ini. Makna iman bil qadar huwa tasdiqul jazim bi anna kullama yaqa'u fi hadzal wujud yajri wafqa ilmillahi wa taqdirihi mundzul azal. Maksud iman kepada takdir, seseorang dikatakan beriman kepada takdir itu adalah keyakinan dan pembenaran. Jadi keyakinan pembenaran yang pasti, yang tanpa sedikit pun keraguan. Membenarkan apa? Membenarkan bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan ini, di alam raya ini, sampai hari kiamat nanti, itu berjalan sesuai dengan ilmu pengetahuan Allah dan sesuai dengan ketetapan Allah sejak azal. Jadi sejak awal ditetapkan takdir itu, bahkan sebelumnya tentunya. Itu secara umum, nanti kita akan detailnya ya, bahwa seseorang dikatakan beriman kepada takdir itu adalah dia mengimani, meyakini seyakin-yakinnya tanpa sedikit pun keraguan sama sekali bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, di alam raya ini, baik dalam diri manusia maupun dalam diri atau dalam berbagai kejadian, berbagai peristiwa yang terjadi di alam raya ini, itu semuanya itu berjalan, terjadi dalam jangkauan ilmu pengetahuan Allah Ta'ala dan dalam ketetapan takdir Allah Ta'ala sejak awal. Nah, selanjutnya seperti yang menjadi tema utama kita adalah seperti ketika kita bicara tentang rukun iman sebelumnya, bahwa seseorang dikatakan beriman kepada Allah misalnya, itu ada cakupannya. Tidak cukup seseorang menyatakan pokoknya saya yakin, saya percaya, mantep itu bahwa di alam raya ini
itu ada Tuhan pencipta, jadi gitu, atau bahwa Allah Ta'ala itu adalah Tuhan pencipta, penguasa, pemilik dan pengatur alam raya ini. Ada cakupan-cakupan yang lainnya lagi. Begitu juga ketika kita menyatakan beriman kepada takdir, dan kita semuanya beriman kepada takdir, maka cakupannya sesuai dengan cakupan makna takdir di dalam Islam. Disebutkan bahwa makna takdirillahi li syai'in ma yatadammanu itsbata haqaiqa arba', bahwa yang dimaksud dengan takdir Allah terhadap sesuatu yang wajib kita imani itu meliputi penetapan terhadap 4 fakta, 4 hakikat. Yang keempat-empatnya itu harus kita imani. Di mana seseorang atau kelompok seperti yang pernah kita singgung, misalnya di antara firqah sesat menyimpang di dalam Islam, firqah Mu'tazilah misalnya, yang mengingkari takdir. Ketika mereka mengatakan bahwa takdir itu tidak ada, jadi Allah tidak ikut campur terhadap berbagai peristiwa, apalagi perbuatan manusia dan segala macam itu artinya mereka mengingkari fakta-fakta akidah yang akan kita sebutkan, dan ini semuanya masuk dalam cakupan makna takdir dan yang wajib kita imani semuanya. Hakikat pertama, fakta pertama yang merupakan cakupan dari takdir dan itu yang harus kita imani adalah awalan al-ilmu. Maksudnya ilmu Allah Ta'ala. Beriman kepada takdir Allah itu artinya kita beriman kepada ilmu pengetahuan Allah Ta'ala yang mengetahui segala sesuatu. Yang kedua adalah al-kitabah. Masuk dalam cakupan iman kepada takdir adalah pencatatan. Jadi penetapan dan pencatatan bahwa segala sesuatu yang terjadi yang telah Allah ketahui sebelum terjadinya itu Allah catat dalam buku catatan takdir di Lauh Mahfuz sana. Kita mengimani itu. Jadi tidak ada satu peristiwa pun, tidak ada satu kejadian pun, besar atau kecil, di alam raya ini, dalam kehidupan manusia maupun dalam kehidupan hewan binatang, dalam kehidupan tumbuh-tumbuhan, di dalam laut, di darat, di perut bumi dan segala macam, itu kecuali bahwa itu semuanya sudah atas pengetahuan Allah dan itu sudah ada catatannya. Tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi di luar penetapan dan catatan Allah di kitab catatan takdir di Lauh Mahfuz. Itu al-kitabah. Yang ketiga adalah al-masyiah. Al-masyiah itu adalah kehendak. Kita beriman kepada takdir artinya beriman bahwa apapun yang terjadi itu terjadi berdasarkan kehendak Allah. Masyiatullah, iradatullah. Tidak mungkin sesuatu terjadi kecuali ketika Allah menghendaki terjadi begini dan begitu. Dan yang keempat adalah al-khalqu, penciptaan dan pengadaan. Kejadian yang telah Allah ketahui sebelum terjadinya, dan itu sudah ada di dalam catatan kitab catatan takdir. Jadi gitu. Dan itu tidak mungkin terjadi kecuali atas kehendak Allah. Sampai terjadinya
itu juga tidak mungkin terjadi kecuali ketika Allah yang mengadakannya, yang melakukannya, yang menciptakannya. Jadi ketika kita bicara tentang iman kepada takdir dan kita wajib mengimani takdir, maka iman kita meliputi 4 makna, 4 cakupan tadi. Beriman kepada ilmu pengetahuan Allah Ta'ala yang menyeluruh, meliputi segala sesuatu. Beriman kepada bahwa apapun yang Allah ketahui akan terjadi itu sudah Allah catat. Yang ketiga adalah bahwa apa yang Allah sudah ketahui akan terjadi begini dan sudah ada dalam ketetapan dan pencatatan dalam kitab takdir, itu Allah pula yang menghendakinya. Tidak ada sesuatu itu lepas dari kehendak Allah Ta'ala. Dan yang keempat, sampai apa yang sudah Allah ketahui, Allah catat dan Allah kehendaki itu terjadi, itu juga karena Allah yang menjadikannya, karena Allah yang menciptakannya, karena Allah yang mengadakannya. Al-khalqu. Baik, pertama kita tentang al-ilm. Disebutkan di sini bahwa maksud kita beriman kepada takdir yang meliputi beriman kepada ilmu Allah, itu disebutkan fahuwa subhanahu ya'lamul asya'a qabla wuqu'iha ka'ilmihi biha ba'da wuqu'iha ya'lamu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya, seperti pengetahuan Allah terhadap peristiwa itu setelah terjadinya. Kalau kita ngira-ngira akan terjadi begini, bahkan termasuk apa yang sudah kita rencanakan dan kita akan melakukannya, itu masih kira-kira. Dan banyak sekali apa yang sudah kita rencanakan, bahkan sudah kita catat, sudah kita siapkan betul-betul, itu tetap saja ada melesetnya. Loh, kok terjadi begini ya? Itu Allah tidak. Allah mengetahui akan terjadi begini, dan itu pengetahuan Allah tentang kejadian 100 tahun yang akan datang, 200 tahun yang akan datang, itu sama dengan semenit yang akan datang, sedetik yang akan datang. Dan persis seperti itu, dia ada melesetnya sama sekali. Itu ilmu Allah Ta'ala. Ya'lamu ma kana, Allah mengetahui apa yang sudah terjadi, wa ma sayakunu, dan apa yang akan terjadi, wa ma huwa kainun, dan apa yang pasti terjadi. Yang telah terjadi kita tahu, tapi apa yang kita terjadi waktu terjadinya, itu lewat 1 jam ada yang sudah kita lupa. Bahkan saat terjadinya itu pun juga paling sebagian yang kita ketahui. Mohon maaf, terjadi peristiwa laka misalnya, naudzubillah min Allah, 3 orang menyaksikan langsung di depan mata mereka bertiga lagi ngobrol, terjadi kecelakaan. Jadi gitu. Terus masing-masing suruh cerita. Hampir tidak ada satupun yang kemudian menceritakan detail semuanya. Mereka akan cerita sesuai dengan fokus perhatiannya. Yang satu polisi, fokusnya siapa yang salah tadi itu. Yang satu mekanik, fokus tentang jenis mobilnya itu tahun berapa, hafal semuanya. Yang satu ini orang berjiwa sosial, nggak melihat mobilnya dari mana, nggak mikir, yang dipikir korbannya. Masih cerita macam-macam, itu melihat langsung. Apalagi sudah sepekan yang lalu, sebulan yang lalu. Jadi Allah tahu apa yang sudah terjadi kapanpun itu, detail sedetail-detailnya. Jadi gitu. Dan apa yang akan terjadi bukan kok nanti sejam lagi, tapi 1000 tahun lagi misalnya di situ. Dan apa yang pasti terjadi. La yaghibu anhu syai'un saghura au kabur, tidak ada yang luput. Tidak ada yang rahasia, tidak ada yang misteri bagi Allah.
apapun itu kecil atau besar. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Yunus ayat 61, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama' wala asghara min dzalika wala akbar illa fi kitabim mubin. Tidak ada sesuatu pun luput dari ilmu pengetahuan Allah Ta'ala. Jadi meskipun hanya seukuran zarrah. Zarrah itu biasanya dulu para ulama, para kiai menerjemahkannya itu biji sawi. Saya juga nggak tahu yang jelas bahwa mengapa kok diterjemahkan biji sawi. Apakah memang di Arab ada sawi sehingga Arabnya zarrah? Tidak ada. Di sana tidak ada. Mengapa? Itu ya sejauh yang diketahui bahwa ini adalah biji-bijian paling kecil. Itu dulu. Tapi sekarang zarrah itu terjemahannya atom. Maksudnya adalah bagian molekul terkecil. Mungkin nanti akan ada bahwa ternyata ada yang lebih kecil lagi daripada atom. Zarrah itu. Jadi gitu. Itu atom. Itu tidak ada yang luput dari jangkauan ilmu pengetahuan Allah Ta'ala. Jadi apa itu? Apapun yang terjadi di muka bumi, juga di langit. Jadi gitu. Lebih kecil dari itu ataupun lebih besar, itu semuanya ada di dalam kitab catatan takdir yang nyata, detail semuanya senyata-nyatanya. Baik. Lalu kemudian yang itu tadi penegasan saja. Yang kedua adalah kitabah, bahwa apapun yang telah Allah ketahui akan terjadi itu sudah Allah catat. Sudah Allah catat. Dalam kitab catatan takdir di sisi Allah Ta'ala yang biasa kita sebut dengan Lauh Mahfuz. Kitab itu ada di Lauh Mahfuz. Disebutkan misalnya bahwa di dalam surah Al-Hadid ayat 22 Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Jadi tidak ada satu kejadian pun yang terjadi di muka bumi ini, tidak juga pada diri kalian, kecuali kejadian itu sudah ada di dalam sebuah kitab. Artinya dicatat dalam sebuah kitab sebelum kami, kata Allah Ta'ala, menciptakan langit dan bumi. Sesungguhnya hal itu bagi Allah sangat mudah. Dalam surah At-Taubah ayat 51 Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, tidak mungkin terjadi musibah atau tidak mungkin ada musibah yang menimpa kita kecuali sesuai dengan yang telah Allah catat dalam kitab catatan takdir itu. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, kataballahu maqadiral khalqi atau maqadirul khalaiq qabla yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50,000 sana. Rawah Muslim. Allah Ta'ala itu telah mencatat, membukukan dan mencatat takdir semua makhluk, tidak hanya manusia, termasuk hewan, termasuk tumbuh-tumbuhan. Binatang paling kecil sekalipun itu sudah Allah catat takdirnya. Itu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun. Dia tadi katakan bahwa sudah sejak sebelumnya. Dalam hadis lain yang disebutkan di dalam kitab ini, riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan lain-lain, dari sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu,
Intinya ini agak panjang soalnya, yang jelas bahwa dalam beberapa versi riwayat disebutkan bahwa yang pertama kali inna awwala ma khalaqallahu tabaraka wa ta'ala al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan itu sebelum makhluk apapun itu adalah al-qalam, pena. Itu yang pertama Allah ciptakan. Tulislah. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada pena itu, uktub, tulislah. Sang pena menjawab atau bertanya balik, madza aktub ya Rabb, apa yang harus aku catat? Allah menjawab, jadi uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Takdir segala sesuatu sampai terjadi kiamat nanti. Maka pena pun menulis, jadi ya tentu sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Semua takdir semua makhluk itu, yang besar atau yang kecil, sedetail-detailnya itu sampai peristiwa terakhir terjadinya hari kiamat. Jadi setelah itu kemudian kalam, pena diangkat, dan biasa dikatakan bahwa sejak selesai pena menunaikan tugasnya menulis takdir semua makhluk itu, maka pena itu diangkat dari lembar kitab pencatatan takdir. Maka dikatakan bahwa biasa dikatakan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Jadi bahwa pena pencatat takdir sudah diangkat dan tinta itu penulisan takdir di kitab Lauh Mahfuz itu sudah kering. Itu maksudnya bahwa takdir itu sudah tetap, apa yang sudah ada di situ itu pasti akan terjadi seperti catatan itu tidak akan pernah bergeser, tidak akan meleset setitik pun. Itu seperti itu. Itu pencatatan. Dikatakan bahwa ini wajib kita imani. Di akhir hadis disebutkan bahwa Nabi bersabda, "Mamata ala ghairi hadza falaysa minni." Barang siapa yang meninggal tidak membawa keimanan kepada takdir seperti ini, itu bukan dari golonganku, kata beliau. Yang ketiga itu al-masyiah. Di antara cakupan jadi kita beriman kepada takdir, artinya beriman kepada ilmu Allah. Kedua, beriman kepada pencatatan semua takdir dalam kitab catatan takdir Lauh Mahfuz. Yang ketiga adalah maksudnya Allah mentakdirkan itu Allah menghendaki. Apa yang sudah Allah ketahui dan sudah Allah catat itu Allah pula yang menghendaki. Jadi Allah yang menginginkan. Dikatakan inna kullama yaqa'u fil kauni innama huwa bimasyiatillah wa iradatihi fama syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi di alam ini itu terjadi atas kehendak dan keinginan Allah Ta'ala. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Apapun itu, hal baik atau hal buruk, hal yang kita senangi atau yang tidak kita senangi, itu pasti seperti itu. Di dalam surah Al-Insan ayat 30 Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma tasyaa'una illa ayyasha Allah, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Jadi bahkan termasuk kehendak kita. Yang perlu saya ingatkan di sini adalah bahwa sebagian kalangan, sebagian orang itu tidak bisa membedakan antara masyiah, iradah dan mahabbah dan ridha.
Ada kehendak Allah, jadi gitu. Ada kecintaan Allah dan ridha Allah. Artinya apa? Bahwa jadi ini tidak mutlak, pasti bersama-sama. Jadi gitu. Jadi apa yang ada, sebagian yang terjadi itu Allah kehendaki, sekaligus juga Allah cintai, Allah ridhoi. Tapi ada yang terjadi itu tidak Allah cintai, tidak Allah ridhoi. Ya segala yang buruk-buruk, kejahatan orang jahat, kesesatan orang sesat, kemaksiatan orang maksiat, berbagai bentuk keburukan itu terjadi. Tidak mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Jadi, karena kalau ada sesuatu terjadi di luar kehendak Allah Ta'ala, itu berarti Allah tidak maha berkehendak. Tapi Allah tidak mencintai. Jadi sering orang itu mencari pembenaran bahwa ini kan terjadi atas kehendak Allah Ta'ala. Jadi gitu. Iya, tapi ada yang terjadi sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala, tapi ada yang Allah cintai, yang ada yang tidak Allah cintai. Nah, cinta dari Allah Ta'ala itu, ridha Allah Ta'ala itu nanti alat ukurnya, penentunya adalah hukum Allah, agama Allah, syariat Allah. Yang terjadi sesuai dengan syariat Allah itu Allah kehendaki dan Allah cintai sekaligus. Yang terjadi tapi tidak sesuai dengan agama Allah Ta'ala, itu sesuai dengan kehendak Allah berdasarkan hikmahnya dan keadilannya, tapi karena tidak sesuai dengan hukum agama Allah Ta'ala, Allah membencinya dan Allah menolaknya. Insyaallah itu. Lalu kemudian yang keempat terakhir adalah al-khalqu, adalah pengadaan. Jadi apa yang sudah Allah ketahui akan terjadi itu sudah Allah catat, ada dalam catatan kitab takdir, dan kemudian Allah pula yang menghendaki sampai terjadi. Itu berarti Allah yang mengadakannya. Tidak mungkin hal itu terjadi kecuali ketika Allah menjadikannya, mengadakannya, dalam kata kutip mengeksekusinya. Jadi itu seperti itu. Allah khaliqu kulli syai' wa khalaqa kulla syai'in faqaddaru taqdira. Banyak ayat tentang itu semuanya. Jadi ini secara umum apa itu cakupan iman kepada takdir. Artinya ketika seseorang atau sekelompok orang seperti yang tadi saya sebutkan, kaum Mu'tazilah itu mengingkari adanya takdir, khususnya terhadap perbuatan manusia. Mereka mengingkari, tidak ada urusan Allah Ta'ala. Jadi Allah tidak tahu menahu. Itu artinya mereka telah mengingkari ilmu Allah, telah mengingkari pencatatan Allah atas segala peristiwa, mengingkari kehendak Allah, dan mengingkari apa itu sifat Allah sebagai sang khalik. Dan itu sangat berbahaya. Secara umum insyaallah itu materi kita pada malam hari ini tentang makna dan cakupan takdir. Insyaallah nanti kita akan sambung kembali dalam kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan urusan kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap bisa istiqamah di jalan keimanan, ketakwaan, keislaman, dan hidayah Allah Ta'ala. Insyaallah itu. Allah alam. Ada yang barangkali sedikit waktu? Ya. Kaitannya dengan ada hadis yang menyatakan bahwa doa kita itu bisa berupa takdir. Dan yang disampaikan bahwa takdir kan sudah ditentukan gitu sebelumnya. Iya. Kemudian dalam kehidupan kita ketika kita berdoa bisa berubah. Iya. Seperti apa korelasi? Konteksnya itu nanti akan kita bahas pada saat kita membahas tentang
relasi antara iman pada takdir dan kewajiban ikhtiar. Ini masuk dalam wilayah kaidah ikhtiar. Doa itu bagian dari ikhtiar kita. Seperti kita bekerja, kita berusaha. Yang dimaksud adalah takdir yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Orang sakit, sudah sakit. Kita tidak bicara dengan yang takdir yang ada di lauh mahfuz, kita imani. Tapi menyikapi apa yang telah terjadi, jadi gitu. Dan itu masuk dalam wilayah, dalam jangkauan ikhtiar manusia, maka kita wajib berikhtiar. Sakit wajib berikhtiar untuk mencari kesembuhan. Salah satu caranya baik dengan berobat atau dengan doa. Dengan doa, dengan kita melakukan amal saleh, dengan salat, dengan zikir, jadi contoh kayak gitu. Itu maksudnya itu adalah bukan kok itu doa satu-satunya sarana, tapi itu menegaskan tentang bahwa doa itu memiliki pengaruh yang sangat dahsyat, yang sangat kuat. Jadi gitu, dibanding yang lain-lainnya. Jadi maksudnya adalah bahwa itu konteksnya itu. Tidak berbicara dalam konteks takdir yang ada di lauh mahfuz sana. Jadi gitu. Jadi seseorang yang ini sakit, itu dengan ikhtiar kemudian dengan doa itu mengubah dari sakit menjadi sembuh, jadi menjadi sehat. Orang yang tadi miskin itu menjadi kaya. Orang yang tadinya mohon maaf bodoh itu menjadi ini. Itu salah satu bentuk ikhtiar yang paling kuat adalah itu. Jadi, kan ada orang yang berikhtiar, berusaha tanpa ini juga berhasil. Nah, ini yang nanti akan kita sebutkan. Artinya bahwa ini konteksnya adalah jadi merubah itu kondisi. Ini kaitannya dengan ini kan ditujukan kepada orang beriman kan, yang orang berdoa kan orang beriman. Jadi kita bahwa perubahan yang akan dia dapatkan dari kondisi sebelumnya yang tidak baik menjadi baik itu ketika disertai dengan doa, itu bahwa perubahan itu sesuai dengan kehendak sekaligus cinta dan ridha Allah Ta'ala. Itu konteksnya nanti ke sana insyaallah. Jadi itu. Karena kalau kita bicara dalam konteks nanti saya salah satu yang sangat selalu saya tegaskan bahwa jadi kerancuan yang sering terjadi bahkan sampai kesesatan kelompok-kelompok sesat tentang masalah takdir itu adalah kegagalan dalam memadukan antara kewajiban iman kepada takdir di satu sisi dan melaksanakan kewajiban ikhtiar di sisi yang lain. Itu rata-rata ditabrakkan. Jadi saya membuat kaidah bahwa cara pemaduan yang benar itu adalah dengan cara memisahkan antara keduanya. Maksudnya apa? Ketika kita sedang dalam konteks bicara tentang takdir, iman kepada takdir, itu ibaratnya itu sisihkan masalah ikhtiar dulu. Kita bahas takdir, beriman kepada takdir seolah-olah tidak ada ruang untuk ikhtiar, seolah-olah. Sebaliknya pada saat konteksnya adalah konteks ikhtiar, jangan bawa-bawa takdir. Berikhtiarlah. Jadi bicara tentang ikhtiar, tentang motivasi supaya orang bergerak dan berusaha, seolah-olah tidak ada takdir, seolah-olah. Jadi gitu. Ini yang sering motivator itu termasuk motivator muslim salah. Ketika mengatakan bahwa Andalah yang menetapkan takdir Anda sendiri, itu salah itu. Maksudnya benar, kita tahu, tapi kata-kata itu salah. Jadi gitu. Kita menggunakan kaidah ikhtiar. Ketika dicampur itu orang akan bingung dan sering kemudian ini. Itu nanti mungkin ketika sampai kita bahas. Karena memang itu yang paling panjang, insyaallah. Saya kira itu, mohon maaf ini waktunya sudah, nanti insyaallah kita sambung kembali. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.